berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak 4-0 di Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Jelas membuat pelatih timnas Australia sangat percaya diri ketika mengetahui timnya bakal berjumpa lagi dengan Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi tunggu, skuad timnas Indonesia di ronde ketiga ini jelas jauh berbeda dengan Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Di Piala Asia, timnas belum diperkuat pemain-pemain macam Kelvin Verdong, Tom Haye, Nathan Chuaon, hingga Jaetzas. Dan seperti kita tahu, jika para pemain di atas memiliki peran sangat krusial dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan salah satu pemain Korea Selatan, Kim Min-woo, yang pernah merasakan betapa ngerinya kekuatan timnas Indonesia, memberikan peringatan kepada tim-tim Asia, khususnya Australia, untuk tak meremehkan kekuatan baru timnas Indonesia. Menjadi salah satu tim dengan ranking FIFA terendah, membuat Indonesia dipandang sebelah mata di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah timnas Australia yang menganggap Indonesia sebagai tim yang mungkin bisa mereka kalahkan dengan mudah. Hal itu jelas bukan tanpa alasan, karena dalam pertemuan terakhir, Australia dengan mudah mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0 saat bersua di babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan kini, di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia dan Australia berada dalam satu grup. Dan secara otomatis, keduanya akan bertemu dalam laga tandang maupun kandang. Bahkan terbaru, pelatih Australia Graham Arnold sesumbar bakal mengalahkan Tom Haye dan kawan-kawan 2 kali demi dapat lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan ia mengaku bakal mengabaikan Jepang dan memilih fokus untuk mengalahkan 4 tim lainnya termasuk timnas Indonesia. Jepang adalah tim yang bagus, tetapi yang penting, sangat penting, adalah tim-tim yang berada di bawah kami. Kami mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Bahrain, mengalahkan Cina, mengalahkan Indonesia 2 kali, dan kami langsung lolos ke Piala Dunia, kata Arnold dikutip dari FTBL. Kim Min-woo, Indonesia tim penuh dengan kejutan. Meski Australia berhasil mengalahkan Indonesia di Piala Asia 2023, namun sejatinya timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan kepada tim langganan Piala Dunia tersebut. Apalagi kini, timnas telah diperkuat setidaknya 80% pemain Eropa, macam Tom Haye, Jaetzas, Nathan Chuaon, Justin Hubner, hingga Kelvin Verdong. Membuat kekuatan Indonesia jelas jauh berbeda. Bahkan salah satu pemain Korea Selatan, Kim Min-woo, mengatakan jika timnas Indonesia bukan lagi tim underdog. Mereka telah memiliki skema permainan yang lebih terstruktur dan haram bagi tim Asia jika masih meremehkan kekuatan baru timnas Indonesia. Mereka berenergi serta mampu menjelajahi semua area. Mereka juga cepat dalam permainan umpan 1-2. Mereka bukan lagi tim underdog. Kekalahan Korea Selatan atas Indonesia murni karena permainan Indonesia memang sangat terstruktur, ungkap Kim Min-woo dilansir dari Korea Times. Dan apa yang dikatakan oleh Kim Min-woo sendiri bukan hanya omongan kosong belaka, karena dia merasakan sendiri saat timnas Indonesia menghancurkan Korea Selatan di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Meski timnas U23, namun sebagian besar mereka adalah pemain-pemain yang menjadi andalan Sinteyong di timnas senior. Jadi mereka telah memiliki chemistry luar biasa di babak kualifikasi Piala Dunia ronde 3 nanti. Apalagi PSSI dan Sinteyong telah mempersiapkan beberapa pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia.
bisa berlari hingga 120 menit di lapangan. Dan saat ini, tim-tim Asia mulai memberikan peringatan kepada Australia tentang mentalitas pemain Indonesia yang sangat sulit untuk menyerah. Dalam pertandingan melawan Irak, Vietnam, hingga Filipina contohnya, Indonesia menunjukkan teknik bertahan yang sangat solid. Bahkan sempat membuat para striker Irak sedikit frustasi. Gol Irak sendiri bukan dari skema yang biasa mereka ciptakan, melainkan dari kesalahan konyol pemain timnas yang masih belum bisa dihilangkan. Begitu juga ketika berhadapan dengan Filipina, Sintayong meminta para pemainnya untuk bermain secara super menyerang. Dan hasilnya adalah kekalahan telak 2-0 bagi Filipina dengan permainan yang penuh dengan kombinasi yang brilian. Namun yang lebih mengesankan adalah pertandingan melawan Vietnam di Maidin Stadium. Disinilah kekuatan mental permainan Indonesia benar-benar terlihat. Dengan sejumlah pemain baru, Timnas Indonesia berhasil mempermalukan negeri sejuta ngoyen dengan skor telak 3-0. Ini adalah bukti konkret bahwa secara mental dan semangat juang, Timnas Indonesia sudah layak untuk bersaing di level atas Asia. Kemenangan mereka bukan hanya hasil dari keterampilan teknis, tetapi juga dari kekuatan mental dan semangat yang tak kenal lelah. Hal ini menjadi peringatan bagi Australia bahwa Indonesia bukanlah lawan yang boleh dianggap enteng. Dapat sorotan media Italia. Ya, kembali soal peta kekuatan. Menurut media Italia Gazzetta, Indonesia ini hanya dianggap sebagai tim pelengkap di grup C. Hal itu mengacu pada ranking FIFA yang dimiliki Indonesia saat ini. Akan tetapi, Gazzetta sendiri pada akhirnya menyadari kalau Indonesia sebenarnya nggak selemah itu, di mana itu mengacu pada pendapat Roberto Mancini, yang tetap menganggap Indonesia sebagai ancaman nyata yang secara tak terduga bisa jadi batu sandungan. Menurut Mancini, meski status Indonesia adalah tim terlemah yang ranking FIFA-nya paling bontot, tapi dari kedalaman skuad, nyatanya segala teori tadi hanya di atas kertas. Karena 80% skuad Garuda kini banyak diisi oleh pemain-pemain yang mentas di Eropa. Bahkan beberapa di antaranya adalah mereka yang berpengalaman main di liga-liga ternama Eropa, seperti Tom Haye, Kelvin Verdonk, Shandy Walsh, Shani Patinama, Ragnar Uratmangun, C.H. hingga Jordi Amat. Dianggap adalah pemain yang punya pengalaman itu. Belum lagi pemain muda yang dianggap Mancini layak main di Serie B, seperti Justin Hubner, Nathan Choaon, Marcelino, dan Ivar Jenner, juga nggak bisa dianggap sepele. Dan menurut kabar terbaru, PSSI masih akan terus menambah pemain diaspora dengan kemampuan yang dinilai bisa memberi add value bagi Indonesia. Seperti Ole Romani, Kevin Dix, Marten Pas, dan Tristan Joyer adalah 4 nama awal yang saat ini paling santer dan dekat untuk join membela Indonesia setelah sebelumnya pemain muda Jens Schreven udah sah menjadi WNI. Nah, berkaca dari hal tersebut, wajar jika Gazzetta menilai kalau Indonesia sangat-sangat bisa memberi penampilan berbeda dibanding Vietnam dan Thailand di 2 edisi sebelumnya yang babak belur. Ya, meski berat, namun kita tetap optimis dulu jika kita bisa bersaing, setidaknya mampu mengamankan peringkat 3 atau 4. Dan sebagai fans setia, kita di sini akan terus memberikan dukungan yang terbaik, terutama untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong.
Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.